5 Sifat Nabi Muhammad. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 Sifat Nabi Muhammad yang patut ditiru umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji yang patut diteladani oleh seluruh umat muslim. Sifat Nabi Muhammad SAW pun sebaiknya mulai diajarkan dan ditanamkan kepada putra dan putri sejak usia kanak-kanak. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat mulia bukan tanpa alasan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kehadiran beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada surat Al-Anbiya ayat 107 pun disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Sifat Nabi Muhammad SAW yang patut ditiru. Sifat Nabi Muhammad SAW yang terpuji hendaknya diteladani dan ditiru oleh seluruh umatnya. Kebaikan yang ditunjukkan dari hasil peneladanan sifat Rasulullah SAW akan menjadi cerminan akhlak dan juga perilaku umat muslim. Adapun sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua adalah sebagai berikut. 1. Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Shiddiq, dalam bahasa Indonesia artinya jujur. Kejujuran Nabi Muhammad SAW tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Sejak kecil hingga dewasa, beliau selalu berkata jujur dan mustahil berbohong. Baik sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sebagai seorang pedagang pada masanya, setiap perkataan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengandung kebohongan sedikit pun. Karena kejujuran beliau pun, beliau selalu amanah dalam mengemban setiap tanggung jawab. Kejujuran Nabi Muhammad SAW ini dapat ditiru oleh umat muslim dan diaplikasikan dalam segala aspek kehidupannya. Tak hanya saat bermasyarakat, namun di kesendirian pun sifat jujur ini tetap harus dilakukan. Di masa sekarang, kejujuran adalah sesuatu yang dinilai mahal harganya. Di berita-berita, banyak diungkap kasus-kasus pencurian, penggelapan dana, dan berbagai kejahatan lainnya yang dilakukan oleh orang kepercayaan. Atau bisa jadi seseorang yang tadinya memegang kejujuran, karena kondisi yang mendesak akhirnya berbalik menjadi orang yang tidak jujur lagi. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pandangannya. 2. Amanah. Sifat jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW akan berimbas pada munculnya sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW lainnya yakni amanah, yang berarti dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan antar umat manusia. Nabi Muhammad SAW pun mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Sifat ini tentunya berlawanan dengan sifat mustahil yang ada dalam diri Rasulullah SAW yaitu khianat. Tidak mungkin seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan dan memiliki sifat khianat. Sifat amanah ini penting sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan tugas sebagai pelajar, pekerja kantoran, pedagang, ibu rumah tangga bahkan pejabat sekalipun sudah sepatutnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Dalam memegang tanggung jawab, terkadang seseorang akan menghadapi banyak tantangan dan juga godaan. Namun, apabila hatinya senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjauhi diri dari sifat khianat. Orang tersebut pun akan tetap amanah meskipun jalan yang ditempuhnya tidak ringan. 3. Taplik. Taplik memiliki arti menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke seluruh manusia di muka bumi. Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah tidak menyampaikan apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hayatnya, Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam dan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya terkumpul menjadi Al-Quran, pedoman bagi seluruh umat muslim. Sifat taplik ini selalu tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikannya pada semua sahabat Nabi Muhammad.
Tidak pernah sedikit pun Nabi Muhammad memiliki niat untuk menyimpannya secara pribadi. Dalam menyampaikan ajaran agama Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya selalu ditampilkan juga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tanpa ada kebohongan atau sesuatu yang diputarbalikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menyampaikan hal yang bersifat kebaikan, bukan sebaliknya. Sifat mulia ini wajib ditiru oleh seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah hal-hal yang baik, jauhkanlah dari perkataan yang buruk dan menyesatkan. 4. Fatonah. Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya adalah fatonah, yang memiliki arti cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat sejak kecil. Beliau sudah menunjukkan cara berpikir kritis bahkan sejak masih anak-anak. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia dewasa melakukan pekerjaannya seperti berbisnis atau berdagang dengan cara-cara yang cerdas. Beliau juga menunjukkan intelektualitasnya tatkala melaksanakan dakwah dan menyiarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Jawaban-jawaban cerdas yang keluar dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak jarang membuat banyak orang terkagum-kagum, hingga akhirnya terbuka pintu hatinya dan memeluk agama Islam. Meskipun beliau menggunakan kecerdasannya untuk berdakwah, beliau tidak pernah merasa lebih pintar dari siapapun. Beliau tetap rendah hati dan menggunakan kecerdasannya untuk melakukan banyak hal-hal yang membawa kebaikan. Sifat seperti inilah yang juga harus ditiru oleh kaum muslimin dimanapun berada. Kepintaran dan kecerdasan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk dipamerkan. Kecerdasan sendiri sudah bisa diasah sejak kecil dengan cara mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis dan menggali lebih dalam rasa ingin tahunya. Kecerdasan pun selayaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri juga orang lain. 5. Tawadu. Sifat terpuji berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tawadhu, artinya adalah rendah hati. Sifat mulia ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menyombongkan diri meskipun beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga selalu bersikap rendah hati pada siapapun tanpa memandang status sosialnya. Ketika menghadapi cobaan hidup pun Nabi Muhammad tetap menunjukkan dirinya yang rendah hati dan selalu ikhlas menjalaninya. Inilah yang membuat para sahabat Nabi dan siapapun yang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh cinta dan memuliakan beliau. Sifat rendah hati ini juga harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan dari umat Muslim. Janganlah suka bersifat angkuh dan sombong, padahal semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Janganlah pula menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan takabur. Meneladani sifat Nabi Muhammad memang bukan perkara mudah. Akan tetapi, jadikan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebagai bagian dari keseharian kita. Masih banyak sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang bisa dipelajari dan menjadi teladan umat Muslim di seluruh dunia. Dengan banyak membaca sirah nabawiyah dan membaca hadits serta Al-Quran, akan semakin banyak sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar dan bisa menjadi suri tauladan.